Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi di sini bersama Kak Ayut. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi hari ini berjumpa dengan Kak Ayut akan ada sedikit penggambaran tentang kuliah online, khususnya buat adik-adik yang jurusan digital, teknologi, dan bisnis. Sekarang mata kuliahnya kalau sama Kak Ayut itu namanya internet. Internet itu menyangkut apa saja. Internet itu mencakup segala hal, banyak banget. Jadi sama Kak Ayut tidak ada materi baku untuk internet. Kenapa kayak gitu? Karena internet itu ilmunya dinamis, selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan zaman yang ada. Zaman itu semakin lama semakin canggih. Semua orang harus menyesuaikan kayak gitu. Jadi tidak ada materi baku tentang internet, dan di sini Kak Ayut hanya akan menjelaskan gambarannya saja. Gimana sih materi internet kita, apa aja yang akan kita pelajari ke depannya kayak gitu. Jadi memang khusus kelas internet itu kalian harusnya langsung praktik. Jadi tentang poin ini langsung praktik, poin selanjutnya langsung praktik kayak gitu. Karena memang kenapa kita praktik? Karena memang dia harus langsung, nggak bisa, bukan materi baku kayak gitu. Bukan kalau misalnya ekonomi jelas materinya baku, tapi kalau internet enggak. Kalian tidak akan tahu kalau kalian tidak mempraktekannya langsung kayak gitu. Jadi di sini kalian akan memberikan beberapa poin-poin, tepatnya apa aja sih yang akan kita pelajari dari internet. Pertama yang kalian harus pahami itulah internet itu apa sih kayak gitu. Internet itu ada dari dua kata, yaitu inter dan net. Inter itu dari internasional dan net itu dari kependekan dari network. Jadi international network, jaringan internasional. Jadi internet itu secara langsung bagaimana orang terhubung dari satu ke seluruh dunia. Itu namanya internet kayak gitu. Itu salah satu poinnya. Yang kedua, penggunaan email. Jadi kalian diharapkan, memang mungkin beberapa dari kalian mengharap ini hal yang sepele ya, tapi ternyata tidak seperti itu kayak gitu. Email itu nggak bisa sembarangan digunakan juga, karena kalau sembarangan banyak hal-hal berbahaya. Jadi email itu bersifat pribadi, walaupun halnya sedikit sepele, mungkin terlihat mudah, tapi tetap akan dijelaskan nanti gimana cara membuat email. Itu pasti akan dijelaskan kayak gitu. Yang kedua, pengenalan akun Google. Siapa yang tidak tahu Google? Google adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Google, dan itu terintegrasi langsung. Jadi kalian nanti akan dikenalkan oleh Google, termasuk cloud computingnya. Apa itu Google Drive, apa itu Gmail, YouTube yang langsung terintegrasi dengan Google kayak gitu. Pengenalannya secara langsung tentang Google secara umum. Yang kedua, analisis pasar. Ya, bagaimana kita misalnya ini untuk kalian yang ingin berjiwa wirausaha, ingin berbisnis, kalian harus tahu pasar kalian itu seperti apa, saingan kalian seperti apa. Itu namanya analisis pasar. Itu akan kita analisis, di mana nanti kalian akhirnya tahu produk apa yang tepat untuk pasar saya. Market saya itu siapa sih kayak gitu. Umurnya dari berapa aja, produknya itu apa aja. Orang-orang di sekitar sini itu menyukainya produk apa sih? Itu analisis pasar. Yang kedua, konsep cloud computing. Ya, konsep cloud computing itu contohnya Google Drive, Microsoft OneDrive, Drive, semua itu salah satunya contoh namanya cloud computing. Jadi salah satu penyimpanan yang kalian tidak perlu menyimpannya di komputer, karena cloud computing itu nyimpannya langsung di dunia maya, internet. Jadi kalian bisa mengaksesnya kapan saja, kalian bisa melihatnya di mana aja kayak gitu. Yang penting ada akses internet. Jadi kalian tidak perlu ada namanya hard file. Jadi bentuk hard file itu sudah tidak diperlukan lagi di zaman sekarang. Lebih banyak langsung ke soft file. Itu nama konsep cloud computing. Yang keenam, ada Internet of Things. Jadi file sharing. Gimana sih misalnya menggunakan men-sharing file-file yang sudah kalian punya, misalnya ke dunia maya, ke internet digital, gimana caranya. Misalnya saya punya video, gimana cara nge-share-nya, itu kita ajarin. Gimana cara nge-share ke YouTube, ke Facebook, itu pasti kita ajarin. Yang kedua, pengenalan sosial media. Iya, kenapa sosial media penting? Karena namanya sosial media, kita bersosialisasi melalui media. Medianya apa? Aplikasi. Ada banyak aplikasi sosial media, contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi Messenger, apalagi banyak banget kayak gitu, Line, Twitter kayak gitu. Itu salah satu sosial media, itu kita ajarkan kalian, dan kita akan perkenalkan gimana cara memaksimalkan penggunaan sosial media, apalagi khususnya buat kalian yang ingin berbisnis kayak gitu, ingin jiwa bisnisnya tinggi. Kita akan ajarkan kalian gimana caranya memaksimalkan sosial media kalian biar bisa
mendapat income untuk bisnis kalian. Itu tentang sosial media. Lalu landing page itu salah satu halaman dalam internet, itu kalian bisa bikin. Misalnya kalian punya produk baju atau fashion, itu kalian bikin landing page-nya. Jadi landing page itu berisi informasi tentang produk kalian, contoh-contoh produk kalian itu seperti apa, bagaimana cara ordernya, bagaimana cara memesannya, pembayarannya seperti apa, toko fisiknya ada di mana, kayak gitu. Bagaimana cara chat adminnya, itu kita ajarkan gimana bikin landing page di mana. Landing page itu berisi informasi yang jelas. Jadi kalau dia mau order, dia bisa tahu order kemana, dia mau lihat produknya apa aja, dia tahu harganya, dia tahu sejarahnya juga dari misalnya produk kalian itu, misalnya berdirinya dari tahun berapa, kalian awal kisahnya kalian mendirikan produk itu seperti apa, itu bisa ada satu di namanya landing page. Yang lain ada video konten, yang lainnya yang terakhir ini video konten sebelum yang paling akhir, tugas akhir. Jadi ada namanya video konten. Kalian akan diajarin bagaimana cara memaksimalkan konten, cara bikin konten, cara buat konten. Konten seperti apa ya tergantung. Misalnya kalian adalah orang yang suka wisata kuliner, nanti akan diajarin gimana sih cara shoot video untuk wisata kuliner. Misalnya nge-review makanan seperti apa. Atau kalian ingin vlog, bikin vlog, itu diajarin seperti apa video itu, video konten itu, apa saja yang harus dipersiapkan dalam video konten kayak gitu. Terus nanti bagaimana mengeditnya kayak gitu. Apa saja aplikasi yang digunakan untuk edit, itu termasuk semua dalam video konten. Lalu ada group project, tugas akhirnya. Biasanya ini kita gabungkan beberapa teman-teman kalian, jadi kalian bikin grup, nanti ada suatu project yang mana itu mengakumulasi semua poin-poin dari hal-hal yang sudah kalian pelajari. Jadi projectnya itu akan menginclude semua materi dari awal sampai akhir. Itu jadi satu project. Itu biasanya, tapi kita tidak begitu terbaku dalam video project, karena biasanya kita menyesuaikan project itu apakah akan dalam bentuk grup atau kalian hanya sendiri-sendiri aja. Kita akan sesuaikan nanti kayak gitu. Itu tadi beberapa poin-poin yang memang kalian harus ketahui apa saja yang akan kalian pelajari dalam dunia internet. Yang jelas dari pesannya Kak Yud bahwa kalian harus sering-sering membuka browser atau sering-sering searching sesuatu di HP kalian, melalui HP atau melalui laptop atau dimanapun, informasi tentang teknologi dan dunia internet kayak itu apa aja sih, itu kalian bisa langsung searching. Terus kalian bisa nanti ada yang kurang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tanya langsung ke waktu pelajarannya kayak gitu. Jadi biar ada pemahaman kalian itu ada sedikit modalnya buat kalian belajar internet. Karena internet itu mencangkup semuanya, dunia digital iya, bisnis iya, teknologi iya. Jadi kalian memang harus menyesuaikan diri sama yang namanya teknologi, karena teknologi itu terus berkembang. Kalau kalian tidak bisa menyesuaikan, kalian ketinggalan. Atau bisa disebut dengan gagap teknologi, gaptek kayak gitu. Mungkin sekian dulu dari penjelasan yang Kak Yud sampaikan, sedikit tentang poin-poin apa sih kayak gitu yang akan kalian pelajari ke depannya di kelas internet, dan apa saja yang harus kalian persiapkan. Tenang, nanti pasti bakal di-share. Jadi nanti mungkin materi itu bakal lebih sering banyak tentang video tutorial, gimana bikin email, gimana bikin landing page, gimana cara ngedit video, itu lebih banyak tentang video tutorial. Dan nanti kemungkinan juga kalian akan langsung praktek jika keadaan sudah memungkinkan. Makanya mohon doa juga dari adik-adik semua supaya kita bisa cepat tatap muka, jadi kalian bisa langsung praktek apa materinya, langsung praktek kayak gitu. Oke, sekian dulu dari Kak Yud. Pesannya Kak Yud, tetap jaga kesehatan, tetap berperilaku hidup sehat, jangan kemana-mana dulu ya kayak gitu. Jangan kemana-mana kalau memang tidak ada kepentingan. Tetap gunakan kuota dengan bijak, karena kalian sudah bukan layeh-layeh lagi, bukan rebahan-rebahan lagi kayak itu, karena kalian sudah mulai kuliah. Jadi gunakan kuota dengan bijak, jangan menghabiskan kuota kalian untuk hal yang tidak terlalu penting. Alihkan kuota kalian itu ke hal-hal yang penting dalam dunia perkuliahan. Ya, sekian dulu materi dari Kak Yud. Sampai jumpa lagi di video materi selanjutnya. Dan ingat, kalian sekarang sudah kuliah di P4M. Ingat jargonnya P4M? P4M terbaik, terhebat, luar biasa. Sampai jumpa.